kita waktunya sebentar Pak. Ulun mau konsul uh, konsul RPT nanti insya Allah mau disupervisi hari Kamis. Oh gitu. Ya, mohon dicek Pak. Kelas Kelas 3B. 3. Di materinya Energi dan perubahannya. coba Pian ilustrasikan pembelajaran Pian dari pendahuluan sampai inti. Dari pendahuluan itu Pak mengucap salam, lalu kemudian mengecek kehadiran siswa, lalu kemudian memberikan persepsi, mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya lalu dengan yang hari ini. Nah, lalu nanti menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, terus setelah itu nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan sikap nasionalis mahasiswa Pak. Ya. Lalu nanti setelah memasuki kegiatan inti, ulun mau menerapkan model pembelajaran TGT, Thames Games Turnamen. Nah, itu ulun terapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berbahasa Indonesia di situ materinya energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti masuk pada awal bahasa Indonesia itu nanti ulun membagi kelompok menjadi 4 kelompok dari 21 siswa di kelas ULKA. Ya. Jadi nanti sekitar dalam satu kelompok ada 4 sampai 5 orang secara heterogen, Pak. Ya. Terus setelah itu baru nanti ulun jelaskan seperti apa permainannya. Lalu nanti ulun jelaskan sedikit, suruh membuka buku. Buku ada di siswa di kelas, Pak. Nah, kemudian nanti biar membaca dengan menitan. Setelah itu sudah saya tanya jawab pengetahuan awal dulu. Setelah itu baru nanti saya lanjutkan dengan menampilkan video PowerPoint. Nah, video itu berisikan kayak animasi film pendek, tapi berhubungan dengan perubahan energi pada yang terjadi setiap di keseharian hari-hari gitu Pak. Nah itu. Terus setelah sudah mengerti, terus anaknya sudah bisa di ini, lalu nanti maju Pak. Itu ada 4 kelompok itu berdiri, lalu nanti saya bikin pertanyaan, ada 5 pertanyaan Pak. Dalam satu kelompok itu nanti pakai apa ini? Karton. Nah, itu nanti karton ditempel, lalu ini di sini dibikin pertanyaan, lalu nanti saya tempel kayak gini. 2, 3, 4, 5 pertanyaannya sama semua Pak. Nah, itu ada 4 kelompok, jadi 5 pertanyaan sama. Jadi nanti mereka berjejer nanti kayak estafet gitu. Nah, lalu ada pertanyaannya, jadi mereka maju, perwakilannya lagi maju, terus nanti jawabnya di sini. Set, gitu. Ya, jawab, habis itu kalau nanti nggak mengerti atau nggak bisa jawab, lanjut lagi, yang belakangnya lagi gitu. Sampai selanjutnya sampai habis pertanyaannya. Ya, sudah. Setelah sudah habis pertanyaannya, lalu muridnya belum duduk, saya suruh itu, lalu ngecek ulang, kita jawab sama-sama gitu, benar apa enggak, lalu kayak saya kasih skor Pak. Kasih skor di papan tulis, sudah dikasih skor, kemudian baru nanti ditentukan oh ini menang, lalu dikasih reward aja gitu Pak. Kasih reward tepuk tangan atau nanti bagus atau pinter gitu kayak gitu Pak. Sudah. Habis itu duduk, habis duduk itu baru saya mengaitkan lagi materi tentang energi perubahannya tadi ke pelajaran matematika. Matematika itu materinya mengenai uh, lamanya suatu kegiatan. Itu menghitung lamanya kegiatan dalam sehari-hari itu. Nah, jadi nanti sebelum masuk, setelah sudah dikaitkan, lalu nanti saya tampilkan lagi ada peristiwa sehari-hari, kemudian di situ ada penjelasannya juga. Lalu terus sudah ditanya apakah sudah bisa dipahami. Kalau memang tidak bisa dipahami, nanti saya ulang lagi, jelaskan di papan tulis lagi. Nah, kemudian kalau sudah mengerti, lalu saya kasih lembar kerja peserta didik. Itu merupakan kegiatan inti, tapi di paling akhir gitu, sebelum penutup gitu Pak. Jadi akhirnya kegiatan penutup itu nanti merefleksi bersama-sama guru dan murid pembelajaran yang hari ini sudah dilaksanakan. Apakah menyenangkan, apakah
kurang modelnya seru apa bagaimana seperti itu Pak. Nah, kemudian nanti mengulang lagi di situ nanti baru menyuruh muridnya membaca doa bersama-sama gitu, tapi disuruh muridnya yang membaca doa awal sama yang membaca doa pada penutup itu nanti berbeda supaya dikasih kesempatan untuk berani gitu. Jadi ada dua materi ya? Dua materi. Bahasa Indonesia dan Matematika. matematika. Menentukan lama waktu dalam kegiatan sehari-hari itu kayak apa? Menentukan lama waktu misal Pak pada pagi hari misal si Tani misalnya yang waktu saya jelaskan di video nanti itu berbeda dengan yang ini Pak. Jadi nanti saya jelaskan di video, kalau memang tidak mengerti nanti saya kasih lagi pertanyaan tetapi mengenai apa kegiatan mereka sehari-hari. Contoh misalnya pada pagi hari mereka bangun jam berapa, misalnya bangun jam 6, lalu saya jelaskan nanti jam 6, kemudian mereka memakai baju, menyiapkan peralatan sekolah dan sepatu dan lain sebagainya. Itu kira-kira selesai pada pukul 7.15 misalnya. Lalu kemudian bagaimana caranya itu waktu dia bangun dari jam 6 misalnya tadi, kemudian selesainya jam 7.15. Nah, itu gimana cara menghitungnya gitu. Ya. Tapi nanti sudah ada di slide video di situ, Pak. Sudah ada penjelasannya. Jadi mungkin anak-anak nanti mungkin kurang paham, tapi nanti saya ulang lagi ditulisnya di papan tulis. Jadi nanti caranya itu misal dari jam 6 tadi bangun, lalu kemudian selesai mengerjakan segala sesuatunya jam 7.15. Jadi nanti saya jelaskan dulu ini jam, ini terus menitnya. Nah, jadi nanti dijejer, dikurang, Pak. Jadi nanti ada rumusnya di situ. Lama waktunya itu berarti diselesai dikurang dengan awal dia mengerjakan kegiatan. Nah, kemudian kalau misalnya awalnya dia jam 6, kalau kemudian jam 7, jadi jam 7.15 dikurang jam 6. Nah, karena menitnya itu tidak ada pengurangan, jadi langsung turun saja gitu. Lalu jamnya dari jam 7 kurang 6 berarti 1 jam. Gitu. Jadi mereka sekitar 1 jam 15 menit mengerjakan kegiatan pada pagi hari itu gitu. Media yang digunakan kira-kira yang apa? Medianya hanya PowerPoint saja. PowerPoint itu praktek. Untuk praktek itu, praktek yang menentukan waktu itu. Praktek menentukan waktu hanya itu Pak. Nggak ada media lagi. Belum ada media itu. Kira-kira di pikiran Pian kalau pakai media saat menentukan menghitung waktu itu bisa nggak? Media kira-kira media apa ya? Bingung sih. Kayaknya orang medianya cuma menemukannya yang media itu terkait video. Jam. Iya, ya. Jam. Nah, media mungkin jam nanti Pak. Nah, bisa nggak ya Pak? Buat dari kardus bisa. Nah, oh, jam bikin sendiri gitu. Ya, dari kardus kan. Berarti itu 2 Pak ya? Atau kalau ada jam dinding asli. Ada. Di kelas misalnya kan tinggal ini jamnya dibuka supaya mereka apa ya melihat langsung kan kadang-kadang anak kelas 3 belum bisa membaca jam dinding itu. Nah, untuk apalagi menentukan berapa waktunya ya kan, jadi paling nggak ibu nanti bisa ini jam dinding ya, cara membacanya. Nah, itu baru nanti masuk ke sini seperti itu. Media jam dinding. Nah, jam dinding aja. Jadi satu kelompok jam dinding 1. Kalau 4 kelompok berarti ibu harus menyiapkan 4 jam dinding. Berarti membuat aja ya. 4 jam dinding lah ya. Di kelas kan ada. Tapi itu kan sebenarnya tidak harus jam hidup kan. Iya. Tidak harus jam hidup, jam baterainya habis boleh dipakai. Ada. Nah, kan itu kan bagaimana menggeser jarum panjang, jarum pendeknya kan bisa digeser-geser kan. Bisa. Kalau jam asli itu harus melepas kaca kan. Enggak, dari belakangnya salah. Mutar-mutarnya itu kan. Oh iya. Bisa. Dari belakang. Nah, bisa. Berarti tapi Pak ini kan pembanding Pak, pembanding dari mengurangnya berarti harus 1 atau 2 itu jam dindingnya Pak. Kalau yang di video itu ada 2 jam.
ini dari awal terus ini sudah selesai. Nah itu gimana, satu apa gimana, satu aja? Terserah nanya kamu nanti gimana menerapkannya, coba dulu. Coba dulu ya. Sehingga mereka mengalami langsung, oh kalau kita menghitung ini kan mengawang-awang, oh jam ini gitu. Kalau dengan jam, oh langsung. Jadi dia terbiasa, jadi nanti kalau udah melihat jam, oh iya. Oh nggak bisa. Makasih ya Pak. Ya, apalagi ya itu medianya. Untuk media yang perubahan energi tadi ibu pakai apa? Pakai itu media karton itu Pak. Karton ada permainan. Karton aja langsung. Perubahan energi, ini energi apa? Energi dari energi kinetik menjadi energi gerak, terus energi kinetik menjadi energi panas, contoh kayak kompor ada magicnya gitu kan, panas. Ada nggak enggak untuk mencoba langsung energi kompor, berarti dipakai kompor gitu enggak? Enggak, itu ada nanti videonya nggak apa-apa ya. Video kompor, terus ada video setrika, kipas angin dan lain-lainnya ada itu. Jadi bagaimana, terus turbin juga Pak, itu air. Nah itu ada videonya di situ Pak. Tapi nggak terlalu jelas memang videonya. Gimana Pak ini di sini? Jadi slide itu belum bikin jadi satu warna. Kalau kipas angin itu energi apa? Energi kinetik menjadi energi gerak. Nah, itu di kelas ada kipas angin kan? Nah itu bisa dicobakan. Oh diberikan contoh malah? Iya, langsung. Main kipas angin. Oh, saat tidak dicuk, ya, energi listrik kan energi kinetik. Energi kinetik di situ. Iya. Energi listrik, energi itu apa aja? Energi energi kinetik itu Pak, dari situ ada juga dari sumber makanan itu energi kinetik ya Pak. Nah terus setelah membaca lagi itu yang tadi energi kinetik atau energi listrik apakah sama ya? Nah sambil dipelajari lagi sehingga nanti nyaman ya. Misalnya ya kalau kipas angin ini enak, misalnya kan gitu. Supaya dia melihat langsung. Ini salah satu tidak kita cucuk, ya, nggak bergerak. Tapi saat mendapat aliran listrik yang kita cucuk, akhirnya dia bergerak. Nah ini perubahan energi. Satu aja ya. Itu salah satu contoh. Kemudian mau memperkenalkan energi mana lagi? Gitu. Kalau ada contoh langsung, jadi mereka. Tapi kalau bisa juga di video tadi, terus bisa juga yang mencoba model lain lagi, ya dicoba. Kemudian dua-duanya boleh lah. Ya. Misalnya media langsung tapi salah satunya aja. Ini keterampilan. Ini mana? Sikapnya. Di sini ada. Ini sikap. Iya, berarti yang diambil adalah disiplin, tanggung jawab, jujur, santun, kreatif. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Matematikanya dua-duanya kan Pak? Nggak diambil juga. Matematikanya juga? Iya, proses disiplin juga, tanggung jawab sama lah. Berarti bikin dua? Langsung jadi satu gini apa bikin lagi? Boleh, dua-duanya boleh. Dua. Nah kemudian yang ini terus ini kerjasama bahasa Indonesia, karena ada dua kegiatan. Nah, berarti nanti matematika juga. Karena nanti penilaiannya berbeda kan, di matematika di rapotnya tidak dibedakan ya. Nah, pengetahuannya tesnya ya. Pengetahuannya ini Pak. LKPD. Menjawab. LKPD berarti pengetahuannya matematika aja Pak. Pengetahuannya matematika aja. Ya bahasa Indonesia harus ada juga. Itu pada saat apa ya Pak? Melaksanakannya pada saat apa? Bisa juga setelah setelah selesai kegiatan bahasa Indonesia, kita sebentar kerjakan soal-soal ini, misalnya langsung soalnya pengen tayangkan di layar
bisa juga. Oh, Ya, mereka mengerjakan per kelompok atau individu, ya waktunya misalnya dibatasi, bagus juga. Oh, berarti harus individu Pak, nilainya pengetahuannya individu. Boleh, individu atau kelompok boleh. Oh, berarti pada saat yang pelaksanaan PJT tadi boleh dong? Setelah itu. Oh, setelah itu. Sebelum pindah ke materi matematika, ya, itu. Oh, jadi semua harus ada penilaian bahasa Indonesia. Pengetahuannya dua-duanya. Iya, sikap dua-duanya, keterampilan dua-duanya. Jadi biar nanti bisa membedakan, oh saat matematika ini anaknya seperti apa keterampilannya. Saat bahasa Indonesia keterampilan seperti akan berbeda. Oh berarti ini memang anak ini suka di kegiatan yang bahasa Indonesia, berhitungnya agak lemah. Nah itu nanti bisa Pian menjadikan evaluasi Pian. Oh ini harus strateginya diubah lagi supaya dia anaknya suka matematika seperti apa. Minimal 2 soal gitu Pak. Ya lebih ya 5 ada tapi sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Biasanya kan ada indikatornya. Yang indikator sebelum membuat tujuan pembelajaran biasanya kita membuat indikator. Ya, ada Indikatornya apa? Indikatornya misalnya kalau situ memahami, ya memahami. Kalau dikadinya memahami, berarti kita tidak jauh daripada kata kerja operasional memahami. Bisa juga dengan menjelaskan soalnya, jelaskan misalnya prosesan tadi misalnya gitu. Jadi jangan sampai di sini indikator yang sampai buat itu mengidentifikasi ya ternyata soalnya sebutkan kan tidak sinkron, berarti tidak nyambung antara indikator untuk mencapai tujuan dengan soal yang dibuat. Oke, sip. Silahkan dilanjut dan dilengkapi lagi. Semoga hari Kamis sudah siap. Santai ya, nggak usah tegang. Anggap aja ulun kareda. Oke.